Setiap hari, kamu bangun bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Bertahan dari kecemasan yang diam-diam menggerogoti, dari ekspektasi yang tak pernah berhenti, dari pikiranmu sendiri yang kadang jadi musuh paling kejam. Kalau kamu pernah merasa hidup ini seperti medan perang, maka kamu harus baca The Art of War, karya Sun Tzu. Meskipun dikenal sebagai buku strategi militer, The Art of War lebih dari sekedar panduan berperang. Ia adalah pelajaran abadi tentang bagaimana bertahan di tengah tekanan, cara mengatur emosi, dan menghindari kehancuran diri. Di video kali ini, kita akan membahas 5 pelajaran hidup dari buku ini yang mungkin akan menyelamatkan mentalmu. Ini mungkin kutipan paling terkenal dari The Art of War, tapi mari kita ubah sudut pandangnya. Dalam konteks kehidupan modern, siapa musuhmu? Bukan tentara, bukan negara lain. Nyatanya musuhmu adalah rasa takut, cemas, penundaan, overthinking, dan ekspektasi palsu dari media sosial. Dan yang lebih penting, kamu harus mengenali dirimu sendiri. Apa kelemahanmu? Apa yang memicumu merasa stres? Apa hal-hal yang selalu membuatmu kehilangan fokus? Banyak orang hari ini merasa hancur, bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena mereka terlalu sering melawan tanpa tahu apa yang sedang mereka lawan. Sun Tzu mengajarkan bahwa kemenangan dimulai dari kesadaran diri. Dia mengatakan, jika Anda mengetahui musuh Anda dan diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut pada hasil dari 100 peperangan. Jika Anda mengetahui diri Anda namun tidak mengetahui musuh Anda, maka dalam setiap kemenangan yang Anda peroleh, Anda juga mengalami kekalahan. Jika Anda tidak mengetahui diri Anda sendiri maupun musuh Anda, maka Anda akan kalah dalam setiap peperangan. Kebanyakan dari kita kalah bukan karena musuhnya terlalu kuat, tapi karena kita tidak mengenali diri kita sendiri. Sun Tzu menegaskan, kenalilah medan perang sebelum kamu maju. Dalam hidup, medan perang itu adalah batinmu sendiri. Ambil waktu untuk menyadari apa yang kamu takutkan, apa yang kamu hindari, atau apa yang membuatmu marah. Karena hanya dengan mengenali itu semua, kamu bisa mulai memenangkan pertarungan kecil setiap harinya. Kita hidup dalam budaya yang memuja konfrontasi. Di media sosial, orang berlomba jadi yang paling benar. Sedangkan di dunia nyata, kita sering merasa harus membela harga diri di setiap perdebatan. Tapi Sun Tzu justru bilang, menghindari pertarungan yang tidak perlu adalah bentuk kemenangan tertinggi. Mengapa begitu? Karena mentalmu tidak perlu terkuras. Energi emosionalmu bisa disimpan untuk hal yang benar-benar penting. Sun Tzu tidak memuja kekerasan. Ia justru mengajarkan cara menang tanpa berperang dengan kecerdikan, ketenangan, dan perencanaan yang matang. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan, tidak semua hinaan harus ditanggapi. Kadang mundur adalah strategi, bukan kelemahan. Sun Tzu sendiri mengatakan, berperang dan menaklukkan musuh dalam perang bukanlah keunggulan tertinggi. Keunggulan tertinggi adalah mematahkan pertahanan musuh tanpa harus berperang. Kadang menjaga jarak dari konflik, memaafkan tanpa balas dendam, atau menerima kegagalan dengan kepala tegak adalah kemenangan tertinggi. Kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun, termasuk ke dirimu sendiri yang seringkali terlalu keras itu. Dalam hidup modern, kita seringkali terjebak dalam dorongan untuk serba cepat. Cepat sukses, cepat dikenal, cepat jadi sesuatu. Padahal, buru-buru justru sering bikin kita salah arah dan kehilangan diri. Sun Tzu mengingatkan bahwa kemenangan bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling siap. Sebelum bertempur, ia menyarankan untuk mengenali medan, cuaca, dan moral pasukan. Dalam hidup kita sekarang, itu berarti kenali dulu situasimu, pahami kapasitasmu, sadari kapan kamu butuh istirahat, dan yang paling penting, jangan bertempur saat mentalmu sedang lelah. Dalam The Art of War, Sun Tzu menulis, barang siapa yang tiba lebih awal di medan perang dan menunggu musuh yang datang akan segar saat berperang. Barang siapa yang datang belakangan dan tergesa-gesa akan kehabisan tenaga saat sampai di medan perang. Artinya, kalau kamu harus mengikuti ritme dunia yang menuntutmu cepat, dan cepat, kamu akan sampai lebih dulu di medan perang dalam kondisi sudah kehabisan tenaga.
akan jauh lebih bijaksana jika kamu menjaga posisimu, menyusun rencana, dan menunggu waktu yang tepat. Karena dalam kehidupan, musuhmu bukan tentara, tapi tekanan, kecemasan, perasaan tertinggal, hasrat membandingkan diri. Sun Tzu berkata, agar pengaruh pasukan kita seperti sebuah gerinda yang merumuhkan sebutir telur, gunakan ilmu tentang titik lemah dan titik kuat. Kenali titik kuatmu, apa yang membuatmu tenang, apa yang memulihkanmu. Kenali juga titik lemahmu, apa yang membuatmu goyah, panik, atau merasa tidak berharga. Itulah medan perang sesungguhnya, bukan dunia luar, tapi batinmu sendiri. Sun Tzu juga menyarankan agar kita muncul di tempat-tempat di mana musuh akan kelabakan untuk bisa mempertahankan. Bergeraklah dengan tenang menuju tempat-tempat di mana kita tidak diperkirakan. Dalam hidup itu berarti jangan hidup di jalur yang sama dengan orang lain. Ambil langkah di luar dugaanmu sendiri. Bangun lebih pagi, meditasi, journaling, atau membaca satu halaman buku. Perubahan kecil yang kamu pilih dengan sadar adalah strategi mental yang tidak bisa ditebak. Seperti halnya air yang tidak memiliki bentuk tetap, dalam perang juga tidak terdapat kondisi yang konstan. Orang yang mampu mengubah taktiknya dalam menghadapi musuh dan berhasil mencapai kemenangan bisa disebut sebagai pemimpin yang dilahirkan dari langit. Jadi jika hidupmu sedang kacau, jika mentalmu sedang goyah, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya perlu mengubah taktik, lepas dari keharusan menjadi sempurna, dan mulai berjalan dengan ritmemu sendiri, bukan dengan tekanan dunia. Kamu adalah pemimpin dalam hidupmu sendiri. Tapi coba renungkan ini. Seberapa sering kekacauan dalam hidupmu datang bukan karena orang lain, tapi karena kamu sendiri kehilangan kendali. Sun Tzu menekankan pentingnya ketenangan dan pengendalian diri. Pemimpin yang gegabah, yang bertindak karena emosi saat akan menghancurkan pasukannya. Begitu juga dengan kita. Saat kita bertindak karena emosi, tanpa kendali, kita bisa menyakiti orang lain dan diri sendiri. Menurut Sun Tzu, jenderal, atau dalam hal ini diri kita sendiri, adalah benteng pertahanan negara. Jika pertahanannya kuat di semua titik, negara juga akan kuat. Jika pertahanannya tidak sempurna, maka negara juga akan lemah. Seorang jenderal yang tidak mampu mengendalikan kejengkelannya akan mengirimkan pasukannya untuk menyerang seperti kawanan semut dan mendapati sepertiga pasukannya terbunuh. Sementara kota tersebut tetap tidak bisa diambil alih. Kita mungkin pernah merasa stuck di pola yang sama. Bangun siang, buka sosmed, overthinking, lalu tidur lagi. Hidup jadi sebuah siklus. Mental jadi tumpul, sampai kamu tidak tahu apa yang salah, tapi kamu tahu ada yang salah. Disinilah Sun Tzu mengajarkan kekuatan dari ketidakterdugaan. Kalau musuhmu bisa menebak gerakanmu, kamu kalah. Dan kalau kamu terus mengulang kebiasaan burukmu, maka kamu sedang mengalah pada dirimu sendiri. Inilah saatnya ubah strategi. Lakukan sesuatu yang di luar dugaanmu sendiri. Mungkin kamu bisa mulai dari hal kecil, tidak membuka handphone saat baru bangun tidur, atau mengganti 1 jam scroll TikTok dengan membaca 1 halaman buku. Dalam kekacauan yang kamu alami, mungkin justru disitulah letak kesempatanmu berubah. Ini memang terdengar seperti taktik perang, tapi jika kamu pahami lebih dalam, ini adalah pelajaran tentang empati. Bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Jangan paksa dirimu berubah secara drastis. Jangan pukul dirimu sendiri karena gagal satu hari. Kita sering terlalu kejam pada diri sendiri. Padahal mungkin kita hanya sedang lelah. Bangun dirimu dengan jembatan emas, bukan dengan cambuk. Berikan ruang untuk istirahat, untuk pulih, untuk mencoba lagi besok. Inilah kekuatan yang sejati. Kesabaran dalam memperbaiki diri. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang kebijaksanaan memilih pertempuran. Tidak semua masalah harus dihadapi. Tidak semua konflik harus diladeni. Mental kita akan hancur kalau kita menanggapi semua hal sebagai masalah besar. Tapi mental kita akan jauh lebih kuat saat kita tahu mana yang bisa kita ubah dan mana yang harus kita lepaskan. Kadang bertahan bukan berarti kalah, tapi karena kamu tahu waktunya belum tepat. Sun Tzu mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa ribuan tahun kemudian ajarannya digunakan bukan untuk melawan kerajaan lain, tapi untuk bertahan dari serangan mental.
dari stres, cemas, overthinking, dan rasa tidak berharga. Dan justru karena ajaran yang sederhana dan tenang, kita bisa menggunakannya untuk mengembalikan kontrol atas hidup kita. Jadi, kalau kamu sedang berada di titik jenuh, lelah secara mental, atau merasa seperti sedang berperang setiap hari, ingatlah 5 pelajaran ini. Mungkin hidup ini memang tidak mudah, tapi dengan strategi yang tepat, kita tidak harus hancur di tengah jalan. Karena dalam hidup, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus diam dan memperbaiki diri. Terima kasih.